Halo semuanya dan nama budaya. Perkenalkan, saya Richard Shakespeare. NPM saya 2341138 dan saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Saya berasal dari kelas 1 BUMK dan hari ini saya akan menjelaskan salah satu lambang ajaran agama Buddha, yaitu swastika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan arti kata swastika. Swastika yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang artinya menjadi dan ka sebagai akhiran. Jadi, swastika memiliki arti keadaan menuju baik. Swastika terdiri atas palang dengan panjang keempat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya mengarah ke arah kanan. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Swastika merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan seperti matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha. Swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga mempresentasikan jejak kaki gunung agung agama Buddha, atau bisa dibilang sebagai Buddha pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda atau ikon dalam suatu teks Buddhis di Republik Rakyat Cina dan di Jepang. Swastika digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung guru agung Buddha dan di wihara-wihara. Dalam ajaran Buddha aliran Tibet, swastika juga digunakan sebagai dasar pola dalam pakaian. Swastika dalam ajaran Hindu. Swastika merupakan salah satu simbol yang paling disucikan dalam tradisi agama Hindu. Merupakan contoh nyata tentang sebuah simbol religius yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kompleks, sehingga hampir mustahil untuk dinyatakan sebagai kreasi atau milik suatu bangsa atau kepercayaan tertentu. Diyakini sebagai salah satu simbol tertua di Indonesia dan telah adanya sekitar 4.000 tahun lalu berdasarkan temuan pada makam di Al-Jaya, Hayuk, Turki. Berbagai variasi swastika dapat ditemukan pada tinggalan-tinggalan arkeologis seperti koin, keramik, senjata, perhiasan, ataupun altar keagamaan yang tersebar pada wilayah geografis yang amat luas. Wilayah tersebut mencakup Turki, Yunani, Kreta, Krepus, Italia, Persia, Mesir, Mesopotamia, India, Tibet, Cina, Jepang, negara-negara Skandinavia dan Slavia, Jerman, hingga Amerika. Mudah mengambil swastika untuk menunjukkan identitas Arya. Makna simbol swastika adalah catur dharma, yaitu 4 macam tugas yang patut kita dharma baktikan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Selamat bahagia dan sejahtera, yaitu dharma yang pertama, yaitu dharma kirya yang menjelaskan bahwa melaksanakan swadharma dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab, dan yang kedua adalah dharma santosa yang menjelaskan bahwa berusaha mencari kedamaian lahir dan batin pada diri sendiri. Yang ketiga adalah dharma jati yang menjelaskan bahwa tugas yang harus dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga dan juga umum. Yang keempat adalah dharma putus yang menjelaskan bahwa melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan, berkorban, serta rasa tanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi umat manusia. Adapun makna yang lebih dalam yaitu 4 tujuan hidup, yaitu catur purusarta atau catur warga yang terdiri atas dharma, artha, karma, dan moksa. Yang pertama adalah dharma, yaitu kewajiban, kebenaran, hukum agama, peraturan, dan kodrat. Yang kedua adalah artha, yaitu harta benda dan materi. Yang ketiga adalah karma, yaitu kesenangan dan hawa nafsu. Yang keempat atau yang terakhir adalah moksa, yaitu kebebasan yang abadi. Di pihak lain,
Swastika juga menempati posisi sekuler sebagai semata-mata motif hiasan arsitektur maupun lambing eventos bisnis, mulai dari perusahaan bir hingga laundry. Swastika juga menjadi simbol dari partai politik saat Hitler menggunakan sebagai perwakilan dari superioritas bangsa Arya. Jutaan orang Yahudi dan pengkhianat Jerman tewas di tangan para prajurit yang menggunakan lambang swastika. Lambang swastika digunakan oleh Hitler yang miring ke kiri sekitar 45 derajat di lengannya. Swastika juga banyak mengandung arti. Bila swastika searah dengan arah jarum jam, seperti mengandung hal-hal yang bersifat baik atau mengandung kebaikan. Sedangkan bila swastika berlawanan dengan arah jarum jam, maka swastika merupakan suatu bentuk kejelekan dan banyak digunakan oleh penyihir-penyihir di zaman dahulu. Swastika yang searah jarum jam juga berarti mengikuti arus, atur, dan kebiasaan kehidupan yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Sejarah jarum jam itu berputaran waktu kehidupan di bumi. Sedangkan bila berlawanan dengan arah jarum jam, maka merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan segala arus aturan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini biasanya berarti baik maupun buruk. Berlawanan arah jarum jam itu berlawanan arah dengan putaran waktu bumi. Berlawanan dengan segala hal yang biasa dalam kehidupan pada umumnya, melambangkan batara kala yang menakutkan. Contohnya, jika kita hidup di lingkungan yang buruk dan negatif, maka merupakan suatu hal yang baik jika kita tidak mengikutinya. Sebaliknya, jika kita hidup pada lingkungan yang baik dan positif, namun kita tidak mengindahkannya, berarti perbuatan kita adalah perbuatan yang negatif. Sang Buddha Gautama saat membina diri juga menyadari bahwa pembinaan diri itu harus berlawanan dengan metode pembinaan diri yang berkembang di masanya, yaitu metode menyiksa diri, sehingga Sang Buddha pun mengubah metode penetapan tersebut menjadi metode meditasi yang sederhana tanpa menyiksa diri, dan ternyata justru berhasil dan mencapai tingkat pencerahan sempurna. Sekian penjelasan saya tentang lambang agama Buddha, yaitu swastika. Saya harap kalian bisa memahami swastika lebih dalam lagi dari hanya sekedar mengetahuinya saja. Namo Buddhaya.